Dan waktu itu Pak Aku bilang, Gus, saya punya tim klub namanya Arema. Oke. Tim ini saya serahkan kamu, saya suruh pegang kamu. Baik jeleknya, saya akan koordinasi kamu sama kamu. Cewek-cewek kok nonton, buat apa? Aku bilang, aku gak nonton bolanya Gus, nonton supporternya itu loh, atraktif. Ya kan, gak ada yang seperti itu. Ya kan, itu kebanggaan saya kan sebagai orang Malang. Ya supporter itu ya akhirnya bikin apa ya, kardus dulu, kardus aqua ya, untuk apa, untuk Kotak amal. kotak amal ya, ditaruh di pintu itu. Oh gitu ya? Ditaruh Pernah di itu ya? pernah itu di pintu ya. Inisiatif supporter agar Bisa untuk membayar bayar sewa lapangan. sewa lapangan Di itu. Stadion Gajayana waktu Oh. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APM Insight, bertemu lagi dengan saya Abdul Munthalib di channel APM Insight. Kali ini masih seputar Arema, tetapi kita lupakan dulu proses penyatuan dualisme Arema, karena ini masih akan terus kita lanjutkan, tetapi kita rehat sejenak lah urusan dualisme. Dan pada episode ini saya ingin mengajak Sobat APM Insight untuk memorable tentang kejayaan Arema, suka duka Arema seperti apa dulu, yang dibentuk atau didirikan dari nol, tetapi sampai hari ini Arema masih ada dan jaya. Itu tidak lepas dari orang-orang hebat di belakangnya. Dan salah satu orang hebat itu kali ini saya hadirkan dalam program APM Insight. Dia adalah salah satu orang yang saya sebut sebagai loyalis Arema, yang benar-benar loyal. Baik itu ketika diberi peran menjadi pelatih maupun di belakang layar. Tidak panjang kata, saya sapa, beliau adalah Coach Gusnul Yakin. Assalamualaikum Coach Gusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APM Insight, barangkali di era tahun 90-an atau 2000 lah, kira-kira di 2000 awal, mungkin masih kenal, masih tahu bagaimana kiprah dari Coach Gusnul Yakin. Beliau ini adalah pelatih yang membawa Arema juara Galatama tahun 92. Tidak hanya di saat Arema suka Gusnul Yakin ini tampil, tetapi juga ketika Arema duka pun Pak Gusnul hadir untuk Arema. Maka tadi saya sebut sebagai loyalis, setia betul terhadap Arema. Baik, Pak Gusnul, mungkin gini, tadi sempat saya sebut bahwa Pak Gusnul saya anggap sebagai pelatih yang loyal lah. Loyal itu artinya tidak hanya karena ada uang mau melatih Arema. Bahkan justru ketika tidak ada uang, Pak Gusnul ya salah satu pelatih yang dihadirkan dan mau Pak Gusnul. Itu karena apa Pak Gusnul kira-kira? Ya pertama karena ya saya sebagai pelatih, kedua saya putra daerah ya, anak Malang sendiri ya. Biar bagaimanapun juga Arema harus selalu berkibar. Dan itu suatu kebanggaan saya bahwa siapapun yang megang Arema, yaitu kebanggaan daripada putra daerah. Ya, pertama kali dulu megang Arema, mungkin bisa diceritakan Pak Gusnul, kan ya. Saya tahu Pak Gusnul tahun 90-an atau 91 itu berguru ke Belanda. Betul. Sekolah pelatih di Belanda, kemudian pulang ke Malang dan megang PKT sebagai asisten, PKT Bontang sebagai asisten, lalu tiba-tiba menjadi pelatih Arema. Itu dulu ceritanya gimana Pak? Awal mulanya saya di Pupuk Kaltim waktu itu. Iya. Sebagai asisten pelatih, ya. Asisten pelatih. Betul. Dan saya baru pulang dari Belanda juga waktu itu, waktu dipanggil Mas Luki itu untuk apa? Untuk balik. Dan kenapa saya dipanggil Mas Luki untuk pegang Arema? Karena waktu itu Pak Basri
rupanya ada panggilan dari Pak Wenas untuk megang Niak Mitra kembali, ya kan, sehingga kursi kepelatihan di Arema kosong waktu itu, ya, dan Mas Luki ngubungin saya, dan saya waktu itu ya saya berterus terang, saya ini asisten, di mana di PKT, apa mampu Mas Luki? Mas Luki bilang, Mas, saya tahu Mas Gusnul itu bukan hanya asisten aja, karena waktu di Warnagung pelatih saya itu kan senior Dokter Endang Witarsa ya. Waktu itu umurnya sudah 80-an lah ya. Saya sering kalau bawa tim ya, sering W itu saya yang bawa. Ya. Bawa itu artinya yang pegang tim. Karena dokter sudah sepuh waktu itu, Dokter Endang. Di situ pengalaman saya memang ada, tapi di PKT waktu itu saya diplot jadi asisten. Itu pun PKT itu pinjam di Warnagung. Saya waktu itu di Warnagung ya. Ya. Itu pinjam untuk apa? Untuk pakai tenaga saya di PKT. Waktu itu dipinjamkan. Itu loh. Jadi waktu itu saya di mana? Di Warnagung tetap gajian masih jalan, terus di PKT juga. Oke. Double berarti. Double. Bayarannya juga double waktu itu berarti. Ya, Pak Gusnul kala itu mengiyakan, dan padahal yang saya tahu gaji dari PKT tentu besar, sementara di Arema kabarnya sih sangat kecil. Itu benar, Mas? Enggak, saya di Arema ya dibayar sesuai dengan yang saya dapatkan dari PKT. Waktu itu, itu Mas Luki itu ya, Mas Luki. Mas Luki waktu itu nggak tahu, mungkin tanya mau apa dari manajemen PKT apa. Yang saya tahu, saya nggak pasang harga. Tapi sewaktu saya terima amplop itu saya tahu bahwa disamain sama PKT itu loh. Dan waktu itu juga nggak ada trouble sama sekali. Ya, lancar-lancar aja. Gitu loh. Jadi ketika menggantikan Pak Basri itu berhenti di tengah jalan, artinya di tengah kompetisi, setengah musim, kemudian Pak Gusnul masuk sebagai pelatih kepala. Nah, proses peralihan itu biasanya kalau pelatih berganti, pelatih penggantinya itu kan menyesuaikannya lumayan lah. Sementara mereka pemain-pemain kan sudah terbentuk oleh pelatih lama. Itu bagaimana dulu, Pak? Saya harus adaptasi, ya, karena tim kemarin tuh yang saya pegang, saya gantikan itu ranking atas nomor 1, ya kan, dan nggak gampang. Ketika itu Arema sudah di atas setengah musim itu. Itu. Dan saya harus mempertahankan, harus mempertahankan perform. Ya kan. Kedua, untuk mempertahankan perform itu sehingga saya harus adaptasi dan selalu komunikasi sama pemain-pemain, terutama pemain-pemain waktu itu bintangnya ya, seperti Singgi, Aji, ya, Yonatan, ya kan, itu terus Hambali. Dan saya lihat di skuad Arema ini ya luar biasa, ya, kata orang-orang bilang kan tim pas-pasan, dananya gak ono gini. Tapi saya lihat pemainnya itu luar biasa, ya, baik spiritnya baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Sulit nyari itu. Yang saya di PKT aja nggak kekurangan apa-apa, tapi nggak kayak itu yang bikin saya kagum. Di luar lapangan seperti apa kayaknya spirit itu? Di luar lapangan anak-anak itu ya sangat rukun lah. Ya salah satu contoh, ya. Ini pernah kita main W di Jakarta, waktu itu lawan Pelita. Ya. Ya uangnya kan memang nggak banyak di Arema itu. Suatu saat saya nyari anak-anak di malam-malam itu. Ya, setelah maghrib saya cari anak-anak, nggak ada. Terus anak-anak pulang waktu itu. Pulang kira-kira jam 8 pulang. Loh, dari mana kamu? Nonton, Mas, yo. Nonton apa? Nonton bioskop. Duit kan. Enggak. Nonton gambar itu. Ya sama-sama itu. Nonton gambar itu. Ya sama-sama perginya itu. Dari situ itu saya tergugah. Anak yang luar biasa. Ya nggak ada lah tim yang seperti itu. Ya. Waktu itu ya bincangnya Singgi. Ya, Aji itu kan lagi naik. Tapi ya bisa dia ngerangkul teman-temannya itu. Dan jumlah pemain juga nggak banyak, cuma 18. Tapi bisa
di apa ya, di tiga minimal di dua posisi mereka bisa anak-anak itu, dan nggak pernah komplain apa-apanya. Ya, untuk latihan apa-apa ya, kuncoro apa, nggak pernah. Memang ya mulutnya anak Malang itu kan gitu ya. Ya. Tapi kayak saya kan orang Malang, saya tahu. Ya kan, itu cuma di luar aja, kalau dalamnya nggak ada apa-apa. Ya kan, ya tetap saya porsi latihan tuh saya tetapkan apa ya, umpama 2 jam ya 2 jam. Itu nggak ada pengurangan apa-apa. Terus apanya, durasinya 2 jam, terus umpama volumenya itu tinggi ya tetap saya pertahankan untuk latihan itu. Ya. Jadi spirit yang terbangun dan terjaga sampai berhasil menjadi juara itu sebenarnya faktor loyal pemain, faktor kondisi atau apa ya? Ya gini ya, saya harus menyesuaikan. Menyesuaikan tuh banyak ya. Cara bermain mereka gimana? Ya kan? Cara bermain mereka waktu dipakai pelatih pertama Pak Basri itu gimana? Dan saya tanya sama pemain-pemain. Gitu. Ya kan? Supaya apa yang akan saya berikan itu nanti tidak berbenturan. Nggak berbenturan. Dia mau terima kan? Iya. Ya kan? Itu kan harus saya jaga intinya. Ya kan? Wah, ini diganti kok malah ini latihan umpama ya. Iya, polanya gini, kayak gini saya polanya Pak Basri saya lihat, dan Pak Basri juga ya kebetulan saya pernah dilatih Pak Basri waktu di Surabaya. Itu yang nggak sulit. Ya kan? Jadi komunikasi antar pemain, pelatih dan official waktu itu begitu dekat atau seperti apa? Bagus. Ya. Gitu ya. Pemain, pelatih, sama official, sama apa ya? Manajemen. Sama manajemen ya. Ya baik. Ya. Seperti apa jadinya? Waktu itu manajemennya juga nggak banyak, iya kan? Ada Pak Akub, Ebe Sugiono, ada Pak Bekti, ada Ovan, ya kan? Jim Starlet, ya kan? Dan komunikasinya itu enak dan nggak pernah berbenturan apa-apa, dan semua berjalan dengan apa ya? Dengan porsinya masing-masing, ya kan? Saya sebagai pelatih harus apa, ya kan? Sebagai ini harus apa, dan tanggung jawab saya pun waktu saya pertama kali dipanggil Mas Luki dan ketemu Jenderal Pak Akub, ya kan, saya duduk bertiga sama Pak Akub, Mas Luki, sama saya. Dan waktu itu Pak Akub bilang, Gus, saya punya tim klub namanya Arema. Tim ini saya serahkan kamu, saya suruh pegang kamu, baik jeleknya saya akan koordinasi sama kamu, dan kamu komandannya Gus. Jadi kalau ada apa-apa tim ini saya tanya komandannya. Di situ saya tuh, dan apapun yang saya putuskan saya selalu koordinasi sama owner. Ya kan, dia selalu oke. Kan udah ada kepercayaan itu tadi. Iya, jadi saya diberi kepercayaan itu kan nggak mudah ini. Ya kan, umpama saya salah satu contoh, saya nyoret pemain, ya kan. Ya pemain itu karena di luar, ya nggak seperti pemain lain, ya. Disiplin lah contohnya. Nggak disiplin, ya. Itu saya keluarkan. Dan saya harus koordinasi sama pemain-pemain seperti Aji, Singgi, saya panggil. Ki apa? Pertimbangan ya? Iya, saya minta pertimbangan sama anak-anak itu. Gimana ini? Oke mas, gak apa mas, gini apa? Dikeluarkan. Lu kan gak apa-apa ya apa? Ya karena masuk akal lah alasan mereka berdua itu, dan nggak ada apa-apa, sehingga tim itu selalu apa? Kondusif. Saya mau itu. Karena ada komunikasi. Iya. Ya kan, saya selalu mau ini kondusif, saya mau tim itu selalu di atas dan enak itunya, nggak ada masalah. Ya kan, no masalah ada. Umpama masalah soal bonus, kadang-kadang terlambat. Ya kan? Sampai itu pun nggak terasa buat saya, karena anak-anak itu selalu menyatu. Kompak itu tadi. Baik, jadi selama Pak Gusnul di Arema sebagai pelatih itu, masa paling berat itu ketika apa Pak Gusnul? Setahu saya ketika degradasi waktu ya, pernah ya Pak Gusnul? Ya waktu degradasi kebetulan saya juga di dalam ya. Sebagai pelatih atau sebagai? Sebagai pelatih waktu itu. Gimana ya, memang waktu itu ya cukup sulit. Ya saya salut sama Mas Luki dan ngasih hormat sama Mas Luki, walaupun bagaimana Mas Luki itu sama Arema masih tetap berjuang. Katakanlah
dana belum ada apa-apa. Tapi dia selalu komitmennya ikut kompetisi, ya kan, walaupun sulit. Oh iya. Ya, sehingga waktu kalau ada apa-apa itu datang ke rumah, Mas, ini, kompetisi kurang 2 bulan. Sampai di lapangan, saya nggak pernah hitung-hitungan angka. Oke. Sama beliau itu. Jadi menunjuk pelatih segitu aja ya, Iya. di lapangan gitu ya. Ya nggak pernah hitung-hitungan angka, ya. Saya main di lapangan, kok anu ini, aku yang golek dana, ya kan. Terus Pak Giono yang koordinir, kita berdua sama pemain-pemain. Oke. Kayak kalau nggak ada bola, nggak ada apa, kita kontak Pak Giono. Giono EBS waktu itu selalu sudah- monitor, Gus. Giono waktu itu masih wali kota atau sudah? Sudah enggak ya? Enggak. Oke. Iya kan, mantan Wakil gubernur. wakil kan, gubernur. Papua. Ya kan, tapi selalu komunikasi sama saya, Mas Luki. Gus, di lapangan apa? Bolanya nggak ada, Pak. Ini. Sore kok nang omah, kok anu nih. Ya kan? Terus ada pemain sakit. Gus, masa di duit ada itu? Ada pemain itu. Contohnya Karis dulu. Karis Yulianto ya. Ya. Ya itu. Gus, Karis ibunya loro. Terus duit apa gurung bayaran? Gak duit Pak Gus. Mungkin Pak. Celuan ya dikasih. Oh, wow. Sampai urusan Iya. pribadi pemain Iya, itu diperhatikan. itu loh. Itu yang bikin. Jadi yang membuat anak-anak itu enak di tim itu ya. Itu perhatian, walaupun uangnya itu nggak besar, tapi perhatiannya itu loh. Oke. Ya, itu yang mungkin kurang disadari sama pembina-pembina ya. Ya. Jadi tidak cukup hanya memberi gaji sesuai kontrak itu saja tidak cukup ya, tapi misalnya ada keluarga pemain yang Ya. ada Ya Pak Giono mikir juga kan, untuk pulang itu numpak bis ya duit agak, terus untuk beli obat untuk ibunya itu ada apa, mungkin mikirnya situ ya. Ya itu yang saya tidak tahu apakah klub-klub saat ini juga memberi perhatian sejauh itu, kita tidak tahu ya. Yang saya rasakan ya, anak-anak itu memberikan apa-apa ke Arema itu ya, mainnya itu ya full lah. Total. Oke. Ya, karena ya perhatian itu. Itu ya yang membuat kenapa Arema masih bisa bertahan dalam kondisi apapun, kira-kira itu ya, spirit Arema itu. Nggak latihan aja, ya. nggak latihan nih mereka telepon, Mas kok nggak latihan? Aku ada repot ini karena Mas Luki masih di dan Pak Anono. Ya Mas kok kini latihan kapan kok arek dikandani ya? Waktu itu belum ada telepon kan, seluler kan ya. Jadi ya dateng. Ya. Ya kan. Ya jadi sobat ABM Insight, apapun bahwa sejarah Arema begitu penuh perjuangan, pemain, pelatih, official manajemen juga total berjuang kala itu. Tapi satu yang belum kamu bahas. Ya. Ya kan, supporter tuh nggak kalah Perannya besar. perannya. Ya, itu nanti kita bahas khusus untuk supporter itu. Jadi Bukan hanya kita yang di dalam aja ya. Jadi Supporter ya, pun menurut pastilah, saya itu. peran supporter tidak bisa dilupakan itu, semangat pemain itu Yang juga membuat tergantung supporter juga kan. Iya Pak Gusnul. Ya ketika degradasi Pak Gusnul tekanannya seperti apa Pak Gusnul waktu itu kan? Ya saya biasa aja. Oh gitu ya. Ya kan? Kenapa Ya, biasa? ya biasa itu karena ya tim tuh ya. Kadang di atas di bawah itu kan. Oke. Tapi saya komitmen selalu mau tim ini baik. Keadaan juga yang kadang-kadang membuat suasana itu kurang baik. Ya kadang-kadang ya kalau pemain-pemainnya sudah berkeluarga apa kan dia mikir ya. Tapi waktu tahun kita juara itu kan anak-anak kan masih lajang semua kan ya. Ya, kebutuhan nggak terlalu tinggi kan. Mungkin cuma Hambali waktu itu yang itu. Sudah nikah. Ya. Iya kan? Oke. Jadi ketika peralihan dari Pak Luki ke Bentul, Pak Gusnul kan waktu itu masih megang Arema kan waktu di era Bentul. Iya. Gimana waktu era Bentul ada perubahan apa? Waktu itu 2003 ya memang ya kesulitannya luar biasa. Oke. Ya kan? Akhirnya take over ke Dikelola Bentul ya. Bentul itu. Nggak tahu saya take overnya itu gimana karena yang saya tahu Bentul yang pegang. Ya kan? Waktu itu ya dalam kondisi sulit. Ya Bentul finansial cukup. Tapi dengan kompetisi yang sudah jalan, kita tidak bisa apa-apa. Artinya tidak bisa membeli pemain
di tengah jalan kan. Pemain yang baik, Ya, baik, walaupun duitnya ada waktu itu. Ya kan? Ya, Kita cuma maksimalkan pemain yang ada. Ya kan? Dan pelatih waktu itu ya pertama Mr. Terry dari Australia. Oke, dari Weton. Ya kan? Ya. Mr. Terry, terus saya asistennya waktu itu. Akhirnya Mr. Terry begini juga, saya ganti. Ya, saya ganti ya begini juga kan. Ya, akhirnya manggil Mr. Heng. Heng Willems ya. Ya, Ya kan? ya. Mr. Heng. Saya waktu itu ya asisten, tapi saya nggak tuntas waktu itu. Oh. Iya kan? Waktu itu. Saya diperbantukan di mana? Di observasi waktu itu. Saya dipanggil di mana? Di kantor Bentur. Oh. Iya kan? Masih di Arema tapi tidak di PS-nya. Ya, itu. Sebagai tim survei, tim Iya, mata-mata lawan. Mata-mata lawan. Oh, kalau gitu mau ya. bertanding, saya harus berangkat ke satu Tim yang lawan. tim lawan itu. Ya, 2 hari saya harus melihat apa-apanya dan saya laporkan ke Mr. Heng. Wah, Iya ada kan? ya, tim begitu ada ya dulu ya. Dulu ada. Sampai sekarang masih ada nggak itu? Ada 1-2 orang untuk memamatai lawan khusus itu ada ya sampai sekarang? Ya waktu itu betul pakai. Oh, Iya kan, betul pakai. Ya seharusnya juga ada. ada ya. Iya kan? Tidak cukup lihat Kalau- dari rekaman itu nggak bisa ya? Iya, ya sekarang kan lebih apa? Lebih baik ya, ada rekaman, ada apa oke. itu mungkin sudah cukup ya. Iya. Dulu kan belum Secanggih sekarang. kan. Oke, jadi ketika Pak Gusnul dibentul tidak sampai tuntas Pak Ya. Gusnul ya. Waktu itu pindah kemana waktu itu? Waktu itu setelah kompetisi kita degradasi ya. Tapi waktu itu ya dari manajemen bilang, waktu saya memantau tim lawan ya, saya suruh mencatat pemain-pemain yang kira-kira layak untuk Dipertahankan atau dia? pemain-pemain yang main di klub mana-mana ya. Oh, iya. Ya kan? Umpama ada yang di Bali, di Tangerang, di PSIS, di mana, ya kan? Saya harus apa? Merekom. Iya, merekom itu, pemain-pemain itu. Saya catat apa nomor teleponnya, baru saya serahkan ke manajemen Arema. Ya kan? Setelah kita degradasi, dari manajemen bilang, "Gus, mana catatanmu?" Dia yang apa? Yang Hasil rekomnya Pak ya, Gusnul diserahkan. kira-kira yang cocok gimana ya kan? Nyantol semua nggak waktu itu? Ya, bisa dikata 80% ya. Tahu dulu nyantol ya. Iya. Jadi pemain yang dibawa atau masuk di klub era Bentul mayoritas Pak Gusnul waktu itu yang Ya, sama ya. Bukan saya sendiri ya. Oke. Benny juga bawa apa. Oh iya, Benny kan, eranya ya, kan ini dulu Benny, ya, waktu itu. habis itu Benny dulu kan yang Iya, itu, betul, ya kan? betul. Ini kerja sama tim ya, kerja sama tim itu. Bukan saya sendiri. Iya. Jadi di saat Arema juga lagi mengalami persoalan secara finansial, bahkan itu selalu Pak Gusnul yang tampil hadir. Jadi gampang dipanggil jadi pelatih waktu itu ya. Ya. Gusnul jadi pelatih. Ya gitu, langsung karena jadi saya pelatih. orang Malang sendiri ya. Ya. Ya, Lid? Karena apa panggilan lah ya, panggilan Hah? jiwa ya. Iya panggilnya. Nur. Bahkan sampai hari ini Pak Gusnul pun masih di Arema loh. Bahkan Ya. ketika terjadi ketika Arema dikelola Ankora, Ya. Pak Gusnul Saya juga menjadi masih pelatih. dalam situ juga. Ah, Saya oke. diajak juga di mana di Angkora, ya kan? Ya. Yang waktu itu saya mikir ya luar biasa juga seperti apa? Seperti ya. Bentul. Secara finansial Wah, kuat. luar biasa. Pak Gusnul waktu itu sebagai pelatih kepala atau asisten atau apa? Waktu itu saya ditunjuk sebagai pelatih, Ya. ya kan? Waktu itu sudah ada pelatih si Abdurrahman Burning. Oke, ya. Di tengah jalan, di perjalanan, saya dipanggil, saya suruh gantikan. Saya tidak mau karena ya Abdurrahman itu satu angkatan sama saya. Ya, etikanya nggak bagus. Kalau dia dikeluarkan baru saya ganti, nggak apa-apa. Kalau dia masih di dalam kan nggak bagus itunya. Ya saya harus jaga etika kepelatihan. Ya. Ya kan, saya bilang saya di pembinaan aja. Terus kalau bantu di dalam gimana? Ya bisa lah. Saya bantu di dalam, tapi saya nggak mau ngurusin yang gurning itu. Artinya Artinya saya sama gurning kayak diadu, diawakan. Oh, iya. Ya kan? Pak Gusnul posisinya berarti tidak di internal Ya, tim. heeh. Tidak di internal tim waktu itu, tidak di pelatih lah. Tidak di pelatih, ya kan? Saya di pelatih di pembinaan, tapi Oke. apa-apa itu manajemen itu selalu koordinasi sama saya.
iya. Gitu loh. Oh, bahkan sampai itu sempat tidak sampai jadi pelatih kepala ketika di Waktu itu saya nggak mau, ya kan, karena ya alasan itu. Terus keduanya waktu itu Angkora 2 kan waktu itu ya. menunjuk Dejan ya, Dejan Antonik ya waktu itu ya. Waktu itu panggil Dejan ya. Dejan ya, Ya, Dejan. panggil Dejan. Saya sama Dejan juga masih Dejan waktu itu saya juga bantu Dejan. Oh, Dejan bilang, Pak Sul bantu aku. Oke Dejan cuma bantu aja. Ya aku ke lapangan. ya. Ya kan, ya sama Dejan latihan di mana umpama di Gresik, ya tempo hari pernah TC di Gresik juga. Saya juga ikut. Tapi saya nggak mau soal pemasangan pemain starter, pemain apa, saya ikut-ikut nggak mau. Ya kan, dan semua pelatih itu punya visi visi berlainan ya. Ya. Saya nggak mau itu. Oh, gitu ya. Jadi menjaga etika pelatih. Saya selalu menjaga etika pelatih. Ya, Sobat APM Insight, bahwa sebuah tim, apapun tim itu, termasuk Arema, memang tidak cukup hanya mengandalkan pemain hebat, pelatih hebat, manajemen hebat, tapi harus juga didukung oleh supporter yang hebat. Supporter yang hebat itu adalah yang memberikan spirit kepada tim pujaannya. Nah, Pak Gusnul saya kira juga punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan supporter kala itu. Menurut Pak Gusnul seperti apa sih sebenarnya ketika megang Arema, supporternya seperti apa? Ya, ini salah satu motivasi pemain, motivasi pelatih, ya kan? Supporter juga yang bikin. Dan waktu itu saya datang ke Malang tuh ya sangat luar biasa ya, dengan supporter-supporter yang tahun 90-an ya, waktu masih eranya Pak Harto ya. Karena kalau ada keributan-keributan kan mesti dipegang anak-anak itu, dibawa ke kodim, ya kan? Ada keributan kecil apapun anak-anak itu mesti dipegang, ya kan? Tapi waktu itu supporter itu ya sangat luar biasa. Ya, kita dalam keadaan sulit pun dia datang. Datang memberi dukungan. Ya salah satu contoh ya. Suatu saat kita tidak bisa latihan di Stadion Gajayana. Ya. Karena ya waktu itu ya kemungkinan ya dananya itu kurang cukup lah ya. Untuk latihan di Gajayana itu, ya. Kita latihan tetap di Paskas di Auri itu. Ya. Dan kalau kita latihan di Gajayana, ya memang penonton itu yang nonton latihan ya tidak kurang dari 3.000 penonton. Latihan saja itu. Iya, ya kan. Sehingga suatu saat dia datang ke mes apa ke rumah saya, dia bilang latihan di mana, di Gajayana aja karena ini mungkin dananya belum ada, aku bilang gitu. Oke. Ya supporter itu ya akhirnya bikin kardus aqua ya untuk kotak amal ya ditaruh di pintu itu. Oh gitu ya? Ditaruh Pernah itu di pintu ya. Inisiatif supporter agar bisa untuk membayar sewa lapangan di Stadion Gajayana waktu itu ya. Ya kan? Dan akhirnya bisa latihan. Bisa jalan. Ya dari situ saya pemain juga ya tersentuh dengan supporter itu. Ya kadang-kadang pagi hari itu ya kita dibawain aqua, dikasih jajan kayak lemper kayak apa, di mana dibagi ngono ya kan, untuk menjelang latihan itu. Situlah ya kan. Dan supporter luar biasa, nggak gampang jadi supporter itu. Seperti supporter siapa ya, Gang Gereja itu Endar yang saya tahu ya, dia itu keluar masuk kodim itu kan sering yang ngambil itu Mas Luki kalau sudah di sana itu. ya memang loyalitasnya luar biasa. Ya, dia keluar ruang buat untuk Arema, untuk apa ya, bukan dia yang minta uang, enggak. Dia yang ngeluarin untuk untuk bisa nonton itu loh ya. Terus kalau kita main di Gajayana ya, Gajayana itu kan sebutan kandang singa ya. Tribun Timur, saya pernah jadi pelatih Arema, pernah jadi lawan Arema. Ya itu saya merasakan kalau saya jadi lawannya, belum keluar anak-anak pemain keluar pemanasan ya, Tribun Timur itu, wah gila itu sudah
Oh, grogi juga. Hah? Ya Lawan mana nggak grogi itu? grogi. Belum main sudah grogi anunya. Ya, Tribun Timur itu. Ya, Ya, kan keluar kelihatan tuh dari mana? ya, Dari kelihatan dari oh, kamar ganti pemain itu kan iya. kelihatan itu ya. Ya kak, apa yang dikatakan kandang singa itu ya memang ya ganas itu Ya, ya, ya. di situ. Dan Ya. waktu itu yang saya tangkap ya di mana supporter itu nggak ada ketua supporter, hebatnya itu. Ya, Sampai sekarang, koordinator yang Ovan tuh yang bikin. Itu Ovan yang bikin itu. Ovan Tobing ya. Ovan Tobing itu luar biasa. Aremania itu yang bikin Ovan Tobing. Sama Aremania itu bukan lain-lain kalau saya ya. Ya, satu ketika perlu saya undang itu Bang Ovan Tobing itu ya. Iya, Ovan Tobing itu luar biasa. Yang ini saya gak terasa bahwa Ovan Tobing itu juga yang ikut membesarkan Arema juga ya. Ya. Sampai suatu saat, ini saya cerita yang Bahkan waktu juara Ovan Tobing manajernya informasinya. waktu Arema juara tuh manajernya tuh Ovan Tobing. Ovan Tobing Nah, manajernya. walaupun dia nggak pernah ngikut karena kesibukan beliau ya mungkin ya, sehingga digantikan sama kadang-kadang Pak Ebe Sugiono, Oke. terus Om James sebagai Masas tuh kadang-kadang yang itu. Gantikan. Ya. Dan ini, Lip, supporter Arema ya itu luar biasa. Contohnya waktu kita di Senayan, ya tahun berapa ya? Yang manajernya Pak Gandhi tahun berapa ya? Oke. 95-an kira-kira. Udah lebih ya. Oh lebih ya. Iya kan? Yang manajer Pak Gandhi itu, yang masuk Senayan. Oh iya. Di Ya? atas 2000-an ya. Ya, Bukan oke. saya pelatihnya tapi suatu saat saya di Jakarta saya nonton juga. Saya ke teman saya, saya ajak nonton, gak nonton. Nonton Gus, istrinya yang bilang, Ah, ya kan istrinya temanku nonton Gus. Cewek-cewek kok nonton, buat apa? Aku bilang, aku gak nonton bolanya Gus, nonton supporternya itu loh, atraktif. Ya kan, gak ada yang Ya, seperti ya, itu. ya. Ya kan, itu kebanggaan saya kan sebagai orang Malang. Ya kan, bahwa supporter Arema itu nomor 1 dulu itu. ya betul. Ya kan, saya iki kakek ngene. Ya Betul lah. mungkin saran Pak Gusnul sebagai mantan pelatih Arema, sebagai orang Malang Heeh. terhadap supporter sekarang harus seperti apa? Sarannya Supporter Pak sekarang ya kan, supporter itu hanya support, ya, hanya support tim, jangan yang lain-lain lah. Gusnul. Oke. Ya kan, support tim itu yang utama. Seperti yang dilakukan generasi dulu ya, tahun 90-an ya. Gimana pemain itu tergugah, pelatih, manajemen, ya kan, merasa punya tanggung jawab karena supporternya seperti itu. Ya, sebagai pelatih, Pak Gusnul melihat ketika ada tim yang dipegang itu kalah, kemudian supporter sampai marah mencaci maki pelatih pemain, Pak Gusnul gimana? Menilai itu bagus atau justru Ya sebaliknya? itu boleh-boleh saja. Oh gitu ya? Boleh-boleh. Saya juga gitu kok, pegang di Arema ya. Iya. Ya gitu. Dicaci maki, Oh, ditipu, gitu ya. diapain. Ya kan? Ya saya ajak dialog lah, saya ketemu. Dan saya ya bilang gimana, saya harus gimana. Ya kan? Saya harus minta solusi sama supporter saya, harus gimana. Ya saya cerita tim ini kayak seperti ini. Iya kan? Seperti ini. Dan ini kira-kira apa yang ini anak-anak juga sudah berusaha apa, ya kan? Menang itu kan ada 2, ya, ada dengan perjuangan, ada yang tidak dengan semangat kan. Kalau tidak ada semangat, tentu supporter marah dong. Oke. Ya kan? Saya selalu itu bilang sama pemain-pemain, ya kan? Ya kita ditonton sama penonton segitu banyaknya. Kita harus memberikan yang terbaik. Ya kalau nggak fit, nggak apa ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah loh, ya kan? Dan saya waktu pegang tim juga nggak pernah, ini anak emas, anak perak itu nggak pernah. Saya samain sehingga apa? Ya kan? Suatu saat cadangan masuk itu dia sudah siap. Saya sebagai pelatih harus memberi kepercayaan seperti itu. Oke. Ya kan? Iya. Jadi Pak Gusnul melihat positif saja ketika supporter sampai marah ke pelatih itu positif saja, itu bagian dari cinta mereka terhadap tim. Terhadap bisa tim, jadi. tapi ya Oke. jangan anarkis lah ya. Oke, yang penting tidak anarkis lah ya. Oke, baik. Jadi Sobat APM Insight, Pak Gusnul yakin ini begitu loyalnya terhadap tim, tidak hanya sebenarnya tidak ke Arema yang terutama ya, tetapi sebagai jiwa pelatih, Seorang bola ya. orang yang sangat cinta terhadap sepak bola, Pak Gusnul
ya, pernah menjadi salah satu korban lah kira-kira begitu oleh aturan bahwa Pak Gusnul dianggap mencederai fair play di sepak bola sehingga sampai hari ini beliau masih mendapatkan hukuman seumur hidup dari PSSI. Itu mungkin bisa diceritakan sih sebenarnya sebenarnya kayak apa sih itu? Itulah gini, itu dicabut tahun 2000, nggak ada setahun ya, waktu saya tuduh itu. Dan itu ada apanya? Ada suratnya ya. Tahun berapa itu Pak Gusnul? Ya nggak sampai setahun. Artinya waktu disanksi tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2011, 2012-an ya? Iya, Oke. Ya, nggak sampai setahun. Karena saya merasa nggak berbuat apa-apa. Itu tuduhannya apa waktu itu? Hah? Tuduhannya apa waktu itu? Tuduhannya waktu itu suap. Oh, dituduh menerima suap. Disuap sama Komisi Disiplin PSSI. Ya. Ya kan? Akhirnya saya mengurus sampai tuntas. Waktu itu Pak Nyala sebagai wakil ketua. Oh, ketua ya, PSSI, siapa ketuanya Pak Johar Arifin. Ya. Kan? Dan saya kronologi itu saya jelaskan ke Pak Nyala. Ya, di kantor PSSI dan Pak Nyala merespon apa yang saya utarakan itu sampai saya dipertemukan sama Komdis. Sebentar, waktu itu pegang tim Persibo Bojonegoro. Yang mewakili AFC Cup. Oke. Oh, mewakili AFC Cup ya. Main di Hong Kong. Dituduh suap ketika iya, karena itu gini, ya. Karena gini. Ya waktu itu ya tim seperti Bojonegoro itu ya finansialnya memang nggak ada, sulit. Ya kan? Dan pemain yang mau yang dibawa ke Hong Kong itu 12 orang. Dan itu pun berangkatnya kalau hari ini main, ya kan? Datangnya itu jam 8 pagi. Berangkat dari Jakarta itu jam 12 malam. Ya kan? Terus cuacanya dingin sehingga anak-anak main itu tidak benar. Gitu loh. Dan waktu itu kalau 8 atau 9 gitu loh. Ya kan? Itu tuduhan saya. Saya dituduh suap. Karena kalau banyak itu dituduh suap. Sehingga saya hampir diskors seumur hidup. Terus saya urus ke PSSI waktu itu ketemu Pak Nyala itu. Kronologinya saya jabarkan semuanya. Dan Pak Nyala bilang saya diketemukan sama Komdis. Ya waktu itu. Komdis Hinca. Saya bilang, "Cah, gimana kamu bilang aku disuap? Coba tukang suapnya itu yang nyuap saya itu hadirkan. Jangan cuma bicara." Ya kan? Apa indikasinya dari PSSI waktu itu kok? Ya mungkin kalah banyak, terus selalu kalah. Karena ya waktu itu nggak siap memang timnya itu. Dan kalau saya cabut dari tim itu nggak punya duit, saya kelihatan kok jelek bener. Nggak dua tim bisa tinggal. Cuman itu pemikiran saya, yang lain-lain nggak ada. Kemudian sanksi itu berlaku sampai setahun? Sanksi itu seumur hidup. Ya kan? Akhirnya saya urus, ya kan? Saya diberi pemutihan. Oh, sudah di pemutihan ya? Ada itu, sekarang saya simpan itu. Oke. Ya kan? Sehingga saya bisa pegang waktu itu, pertama kali saya pegang Persikoba ya. Pak Edi yang wali kota itu. Ya, saya pegang Persikoba divisi divisi 3 waktu itu ya. Ya, di situ nggak ada apa-apa. Berarti sekarang pun pegang tim sekarang pun juga nggak ada apa-apa. Pertama yang saya pegang waktu itu, ya kan belum setahun itu, Pak Edi panggil saya, "Mas, pegang apa? Batu aja apa?" Gak apa-apa. Nah, kan untuk melihat saya sanksi saya ada nggak ada itu. Ya, itulah sekelumit kisah dari seorang asli Arema. Asli Arema yang bergelut dengan sepak bola, mulai jadi pemain, asisten pelatih, sampai menjadi pelatih senior lah ya. Hanya timnas yang belum pernah ya. Pelatih timnas yang waktu itu saya dipanggil ya. Oh, sempat dipanggil seleksi lah untuk menjadi pelatih timnas. Tetapi apapun, Pak Gusnul Yakin telah melahirkan banyak pemain hebat dari Malang. Salah satunya adalah Haji Santoso, adalah hasil binaan salah satunya oleh Pak Gusnul Yakin. Pernah lah sama saya ya, seperti Haji. Sahabat APM Insight, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gusnul Yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Spirit dalam berjuang dimanapun ini yang harus kita pelajari, harus kita tiru dari Pak Gusnul Yakin. Demikian
Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.